Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bicara PMN ini langganan tiap tahun Pak Rio ya. Terus menerus dan nggak tahu sampai kapan nih, sampai kiamat kali PMN ini selesai. Kalau Indonesia sudah lebih maju lagi ke depannya, kita berharap pemerintah berikutnya akan lebih baik lagi. Namun khusus untuk PMN ini Pak, aduh, bagaimana saya mau ceritain ini, bicara dari awal juga sulit. Tapi kalau untuk seperti penugasan, kami memahami betul betul penugasan. Saya mulai dulu dari SMF deh. Kalau tadi teman-teman ada yang menyinggung Tapera, di sini saya ingin menyampaikan perdebatan terkait iuran Tapera ini kan membuktikan bahwa masalah di sektor perumahan cukup kompleks, termasuk soal pembiayaan Pak. Makanya dari itu penyelesaian masalah perumahan rakyat tidak bisa lagi diatasi dengan senang hati, harus sungguh-sungguh. Artinya disulitkan artinya ada regulasi yang baik termasuk mengenai pembiayaan dan kepada angka backlognya Pak. Kekurangan pasokan perumahan hingga sampai 12,7 juta dan angka ini dipastikan bertambah setiap tahunnya. Kita juga dituntut untuk terus memikirkan dari mana sumbernya anggaran perumahan tersebut karena APBN sangat limitatif. Kalau semua tergantung pada APBN mau sampai kapan? Lalu seperti apa institusi atau kelembagaan yang mengurusi masalah ini sektor perumahan? Khususnya untuk SMF, ya bagaimana saya tetap memperkuat komitmen dalam perkembangan environment-nya Pak, sosial dan government atau ESG, melalui penerbitan obligasi dan sukuk. Kan seperti apa sih Pak? Tolong kami dijelaskan perusahaan terus mendukung akselerasi sektor perumahan baik dari sisi supply dan maupun dari sisi demand dengan berbagai tantangan seperti waktu tepat dan jumlah yang tepat. Itu mengenai SMF. Nah, namun di sini juga kami ingin juga mendapatkan penjelasan bagaimana SMF tetap menjaga penguatan sinergi dengan beberapa stakeholder perumahan, khususnya tadi dengan Tapera yang saya sampaikan. Kami ingin agar perseorangan itu memastikan inisiatif untuk penyaluran KPR ke depannya juga dapat tepat sasaran. Di mana juga pemerintah dan dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan mengatasi backlog perumahan yang sampai saat ini. Apakah MF PTSP memperkuat pendanaan yang menjalin kerjasama dengan lembaga pembiayaan luar negeri atau yang lainnya? Ini yang ingin kami mendapat penjelasan. Komit dalam mendorong upaya pendanaan kreatif sebagai katalis pembiayaan sekunder. Tentunya perumahan diharapkan mendorong terciptanya suatu ekosistem guna menyelaraskan seluruh upaya pemenuhan hunian agar dapat berjalan dengan optimal. Ini yang kami harapkan, jangan sampai nanti tiap tahun pembiayaan ini terus-menerus ketergantungan di APBN. Untuk bank ekspor impor ini khususnya mengenai terkait kasus ya Bu ya, terkait kasus yang mencengangkan di beberapa yang saat ini sedang dalam proses di lembaga hukum. Kerugian keuangan negara diperkirakan 2,1 triliun loh Bu, luar biasa. Di mana kita tahu terdapat unsur penyimpangan dan pemberian fasilitas ataupun pemberian kredit dan dari LPIE. Nah, pada sektor yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman termasuk juga kelapa sawit, sehingga karena sudah macet, upaya penghapusan buku lembaga pembiayaan ekspor itu dasar penghapusan ini apa Bu? Kok enak bener gitu loh, macet hapus buku. Ini apa gitu loh? Dasar hukumnya apakah PP ataukah memang bagaimana? Sementara bank BUMN aja hapus bukunya setengah mati atas undang-undang P2SK yang sudah dikeluarkan hanya yang terkait 5 juta sampai 15 juta saja. Sampai sekarang mereka belum menunggu PP-nya. Ini Ibu cantolan atasnya apa nih Bu? Hapus buku ini. Himbara ini sampai sekarang yang 5 juta sampai 15 juta 20 juta itu nggak berani hapus buku sembarangan. Ini yang lembaga pembiayaan ekspor impor, kita nggak tahu isi barang ini apa, main hapus buku gitu loh. Dasar penghapusan buku ini apa Bu? Harusnya kan lembaga pembiayaan ekspor impor ini bisa melakukan mitigasi sejak awal dalam menyeleksi secara ketat tadi yang disampaikan oleh rekan terdahulu. Kemudian meneliti aset-aset yang akan dijaminkan serta memastikan debitur tersebut memiliki komitmen untuk membayar kewajibannya. Kok ini
mengapa ini bisa terjadi? Dari setiap tahun Ibu akan menyampaikan, oh kami sudah baru, kami sudah berubah. Memang setiap tahun yang datang ke sini LP ini orang yang berubah-ubah terus. Jadi kita mau dengar yang mana itu loh? Ya kan? Kemarin tahun 2003 orang yang lain lagi, 2022 berbeda lagi. Jadi kami bingung gitu loh. Bahwa terjadi transformasi di lembaga KBN ekspor impor. Jadi bagaimana ya? Saya kira untuk masalah ini harus betul-betul didalami dan ini kita juga tidak bisa serta-merta menyetujui khususnya yang terkait persoalan yang ada di masalah di aparat hukum terkait dengan lembaga KBN ekspor impor. Sehingga ini harus menjadi pertimbangan kita bersama Pak Rio. Mohon maaf, kami sepakat apa yang disampaikan pemaparan Ibu yang luar biasa, ya kan, pemaparan yang ada tambahan penjelasan ini cukup komprehensif, tapi bukan berarti semudah itu kita bisa dengan jumlah yang cukup besar loh itu 10 triliun, ya kan? Kalau kita bicara mengenai angka 10 triliun itu besar sekali Pak. Jadi ini harus dipikirkan. Terus juga Bu, mengenai perbaikan model bisnis, salah satunya jadi sorotan untuk tetap memperbaiki efek berganda pada setiap pembiayaan yang disalurkan. Bukan sekedar berbisnis seperti lembaga pembiayaan, lembaga keuangan lainnya Bu, bagaimana LPI melakukan penguatan lini bisnis asuransi, penjaminan dan jasa konsultasi ke depannya. Digital platform apa juga nih Bu, tadi menyampaikan digital platform yang disiapkan untuk UMKM. Seperti apa sih? Apakah dulunya nggak ada digital platform? Apakah anggaran ini memang salah satunya untuk komponen pembuatan digital platform? Ya kan? Terus indikator lembaga KBN ekspor untuk menggunakan pembiayaan kepada sektor terkait seperti daya ungkit dan development impact untuk meningkatkan daya saing produk dan mendorong ekspor nasional itu seperti apa sih Bu? Tolong kami dijelaskan gitu loh. Saya kira itu yang menjadi concern kami ya dengan untuk lembaga KBN ekspor supaya harus lebih hati-hati lagi gitu loh Bu. Bukan berarti kami tidak menghargai dengan apa yang Ibu sampaikan pada sore hari ini, namun juga kami ingin mendapatkan penjelasan. Dan juga ini 10 triliun ini disampaikan oleh sahabat saya Pak Samad mesti dibenahi secara internal. Dan transformasi internal terutama dari tata kelola. Pengendalian internal, manajemen resikonya itu sejauh mana? Kok Ibu bisa? Mohon maaf nih, direksi-direksi yang ada di LP3 ini kan harus ada persetujuan OJK, ya kan? Dulu kok bisa gitu lolos? Kan ada risk management yang mereka harus lalui tahap pada saat melakukan fit and proper test. Dan juga baru diberikan ke KMN, apakah sudah clear dan clean, bagaimana permasalahan ke depannya terdapat fundamental yang memang tata kelola, apakah ini harus dijelaskan gitu loh kepada kami. Saya kira itu yang akan kami perdalam khususnya untuk lembaga KBN ekspor impor. Untuk Inka di halaman 20 Pak, PT maksudnya untuk di halaman 20 ada PT Industri Kereta Api juga di sini atau Inka mengajukan perusahaan penyetor modal 960 miliar. Bapak yang paling kecil di sini. Digunakan untuk peningkatan kapasitas produksi Inka di Madiun dan Banyuwangi. Saya juga kemarin beberapa bulan lalu saya ke Madiun. Memang itu kota sangat maju karena ada Inka. Kalau nggak ada Inka di situ nggak tahu itu jadi apa itu kota. Saya setuju karena penyerapan tenaga kerja terbesar itu memang penduduk lokal. Nah, kondisi saat ini untuk melakukan investasi peningkatan kapasitas yang tadi Bapak sampaikan mengalami kesulitan karena keuangan BRI 14 kali tahun 2022 juga masih terus minus. Pertanyaan saya simpel aja Pak. Strategi apa sih Inka agar dikelola dengan baik untuk meningkatkan ekosistem yang sehat, perkeretaapian nasional yang juga menjadi perusahaan manufaktur sarana perkeretaapian dan tercapai mampu memenuhi kebutuhan industri kereta api. Dan bagaimana caranya gitu loh Pak agar Inka terus meningkatkan kemampuan dan kapasitas produksi dalam menyelenggarakan kemanfaatan umum untuk yang betul bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Ini pasal 33 nih Pak Dolfi kalau Inka ini jelas. Kalau lembaga KBN ekspor itu saya nggak tahu cantolan undang-undang dasarnya di mana itu. Ya kan? Saya kira ini yang harus menjadi catatan kita ya. Untuk kapasitas produksinya itu harus ditingkatkan sehingga tidak harus ekspor apa impor gitu Pak. Terus pingsan koma selama 3 tahun. Kereta Api Indonesia, saya ingin tanyakan di halaman 20 dengan 29 rangkaian yang akan dipensiunkan tahun 2023 sampai 2024, ada kebutuhan besar akan sarana
kereta-kereta dipensiunkan kemudian akan masuk proses retrofit atau dibugarkan lagi dengan pengisian kebutuhan berdasarkan proyeksi volume penumpang. Jika diasumsikan tidak terdapat pengadaan sarana untuk diberikan dapat tingkat okupansi akan mencapai 24%. Luar biasa. Nah, ini juga akan pengadaan sarana dapat menurunkan tingkat okupansi 159. Ini luar Bapak sudah bisa memproyeksi ini sampai 2027. Ini bagus Pak pemaparan ini. Saya mendukung kalau untuk kereta api apalagi tadi gambarnya itu aduh udah mohon maaf udah manusia segitu besar dan ini selalu viral Pak di medsos. Pokoknya jalur Depok itu udah terkenal itu udah jalurnya yang luar bilang tuh udah kayak neraka di situ. Kasihan Pak. Lihat kayak begini lihat nih. Tidak juga ada pembatasan mengenai mana penumpang perempuan dan laki-laki. Semuanya nyampur jadi satu. Apa yang disampaikan oleh Ibu Putri terjadi pelecehan seksual itu udah sering terjadi, itu udah luar biasa sering ada kita mendapatkan keluhan seperti itu. Nah kalau kayak begini mengatasinya saya kira kita memberikan dukungan karena Kereta Api Indonesia sebagai agent of development dan value creation bagi perkembangan perekonomian nasional khususnya untuk hajat hidup orang banyak. Namun tentunya bagaimana tujuan ini bisa dicapai dengan PMN termasuk modernisasi dan pengembangan infrastruktur kereta api, mohon dijelaskan seperti apa sih Pak proyek kontribusi terhadap konektivitas nasional ke depannya. Juga hati-hati dalam melakukan analisa risiko dalam pemberian PMN serta strategi mitigasi risiko yang direncanakan ke depannya itu juga harus lebih disampaikan kepada kami. Itu yang menarik. Jadi Pak Dirjen kekayaan, Dirjen paling kaya ini jangan hanya datang ke sini ketika sudah PMN sudah dibahas sama begini. Paling tidak kita ada pembahasan awal, ya kan? Kita diberitahukan tiba-tiba banyak ini ngantri ini di besok nih. Siapa lagi kita kadang-kadang nggak kenal ini apa ini perusahaan apa? Nggak tahu ini perusahaannya. Tolong kami diberikan pengantar lebih awal supaya kami bisa mendalami dan mempelajari. Ini kan bahan yang disampaikan oleh beberapa direktur di sini, ya kan? Saya nggak tahu ini cuma berapa lembar ini Pak. Tipis sekali bisnis planningnya, gitu loh. Modelnya seperti apa itu juga kami sangat minim untuk bisa mendalami. Kalau Ibu lembaga ekspor ini besar banyak bahannya, ini bagus, tapi bukan berarti ini serta-merta kita bisa dukung gitu. Kita harus mendalami, karena nanti ini berbahaya juga ke depannya ketika kita memberikan persetujuan. Saya kira itu saja dari kami. Mungkin nanti ada pendalaman lagi seperti apa. Kan seperti yang terdahulu pembahasan itu kan gelondongannya sudah ada di Banggar, persetujuan di Komisi 11, ya kan? Paling tidak nanti kan ini kan baru pagu indikatif, pendalamannya nanti sudah. Sudah. Oh 24. Oh ini dia. Artinya pembiayaan ini sudah dicadangkan dan tinggal nanti bagaimana kita akan melakukan tindakan lebih lanjut lagi. Terima kasih Bu Vera.